Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Septividasari dengan NIM 210600173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang ada di negara Rusia. Nah, yang pertama ini ada profil negara Rusia. Rusia itu merupakan negara terbesar di dunia dengan wilayah seluas 17.075.400 dengan perbatasan sebelah timur negara Eropa dan benua Asia. Di wilayah negara Rusia ini kurang lebih ada dua kali wilayah Republik Rakyat Cina seperti Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian penduduk di Rusia itu menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, dan Pakistan. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Rusia. Yang pertama itu ada pendidikan prasekolah mulai dari usia 3 tahun tersedia dalam bentuk kanak-kanak yang tidak wajib. Kemudian ada pendidikan dasar, yaitu terdiri dari sekolah dasar dimulai dari usia 6 sampai 10 tahun dan menengah pertama dimulai dari usia 10 sampai 15 tahun yang bersifat wajib. Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah umum dan profesional. Nah, pendidikan menengah umum ini berlangsung selama 2 tahun yang dimulai dari usia 15 sampai 17 tahun. Sementara pendidikan profesional itu menawarkan pelatihan keterampilan dan persiapan untuk karir tertentu. Yang keempat itu ada pendidikan tinggi yang meliputi universitas dan perguruan tinggi yang menawarkan gelar sarjana, magister, dan dokter. Universitas paling terkenal di Rusia itu termasuk Universitas Negeri Moskow dan Universitas Negeri Sains Petersburg. Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Rusia, yaitu dengan mengembangkan metode pengajaran lebih efektif dan inovatif. Kemudian ada memperluas akses pendidikan berkualitas dan bagi semua anak usia. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama internasional, yaitu dengan meningkatkan partisipasi Rusia dalam program dan proyek pendidikan internasional, serta memperkuat hubungan antara Rusia dengan negara lain melalui kerjasama di bidang pendidikan. Yang ketiga itu memperkuat identitas nasional dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah maupun budaya yang ada di Rusia, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif serta bertanggung jawab. Yang keempat, itu mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Rusia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, di sini ada anggaran pendidikan per tahun. Nah, di anggaran pendidikan per tahun itu presentasinya pendidikan di Rusia itu disediakan oleh negara yang diatur oleh Departemen Pendidikan Federal. Nah, daerah yang mengatur pendidikan mereka dalam yurisdiksi yang berlaku dalam kerangka Undang-Undang Federal. Anggaran pendidikan di Rusia itu sebesar 499 miliar rubel. Nah, gaji guru pada pembaharuan tahun 2021, gaji rata-rata di negara Rusia itu bervariasi tergantung faktor-faktor seperti pengalaman, kualifikasi, lokasi, dan jenis institusi tempat mereka bekerja. Secara umum, guru dapat memperoleh penghasilan antara 30.000 hingga 100.000 rubel Rusia per bulan
bergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di atas. Kisaran ini setara dengan sekitar 400 hingga 1,300 euro per bulan. Jika dikonversikan dalam rupiah senilai 7.008.129 rupiah sampai 22.776.422 rupiah. Selanjutnya, ini ada kebijakan dari pendidikan di Rusia. Nah, kebijakan dari pendidikan di Rusia itu semua sekolah itu mengikuti kurikulum nasional di laur jam sekolah. Anak-anak itu diharuskan mengikuti organisasi Partai Komunis. Nah, Rusia itu memiliki 6 prinsip kebijakan negara mengenai pendidikan, yaitu dengan adanya pendidikan bersirikan kemanusiaan dan nilai-nilai umum dari kemanusiaan. Kemudian ada kesatuan budaya dan fasilitas pendidikan di dalam federasi, adanya akses pendidikan bagi seluruh rakyat, pendidikan bebas dari pengaruh agama atau crunch free pada lembaga-lembaga pendidikan negara. Kemudian ada kebebasan dan pluralisme dalam pendidikan dan manajemen yang demokratis dalam pendidikan otonomi lembaga pendidikan. Selanjutnya itu ada manajemen SDM, yaitu sumber daya di Rusia yang berkaitan dengan pemerintah, karena dalam budaya Rusia, orang itu sering tidak mewakili diri sendiri melainkan pemerintah. Program manajemen SDM di Rusia itu membantu menghasilkan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia yang akan dapat bekerja dengan sukses di dalam bidang organisasi maupun bisnis. Selanjutnya, di sini ada kurikulum pendidikan yang ada di Rusia, yaitu ada standarisasi, yang dimana kurikulum pendidikan di Rusia ini distandarisasi secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Kemudian ada penilaian dan teknologi. Di dalam penilaian itu dilakukan melalui ujian dan tugas maupun proyek. Di teknologi itu dengan penggunaan teknologi pembelajaran agar semakin meningkat mengenai pendidikan di Rusia. Kemudian ada pengembangan keterampilan yang dimana kurikulum pendidikan di Rusia itu menekankan mengenai pengembangan keterampilan berpikir kritis maupun pemecahan masalah dalam komunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan dalam sistem pendidikan di Rusia. Kekurangannya itu dalam sumber daya seperti biaya pendidikan yang relatif tinggi, akses yang terbatas ke fasilitas pendidikan yang lebih baik, pengawasan di Rusia itu ketat yang dapat menghambat keaktivitasan dan inovasi dalam pendidikan. Kemudian di sini ada kelebihannya, Rusia itu eh, menerima pelajaran internasional dan memiliki program yang spesifik untuk mereka seperti STEM, funded spot di beberapa universitas. Nah, guru di Rusia juga umumnya memiliki kualitas yang tinggi dan berpengalaman yang memungkinkan untuk memberikan bimbingan yang lebih baik kepada siswa. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pendidikan yang ada di Rusia. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.